kakak-kakak guru sekolah minggunya pada ibadah minggu hari ini ya adik-adik. Dan sebelum kita memulai ibadah, jangan lupa tetap disiapkan persembahannya, Alkitab, kidung jemaat untuk bernyanyi, dan juga yang pasti pikiran dan persiapan diri adik-adik ya sebelum memulai ibadah. Nah, sebelum memulai ibadah, biar kita semangat dalam beribadah, kita nyanyikan satu buah lagu yaitu Dalam Nama Yesus sambil bangkit berdiri dan dengan gerakan. Adik-adik silakan dibuka buku kidung jemaatnya halaman nomor 407. Tuhan Kau Gembala Kami, nomor 407 ayat 1 dan 3. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami akan bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita dengarkan hukum Taurat Allah. Silakan. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua.
Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari itu yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebab Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan kau membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan kau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan kau menambahkan akan rumah sesamamu, jangan kau menambahkan akan istrinya, juga anaknya laki-laki ataupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar kitanya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita kembali dari buku Hidup Jemaat nomor 364. Nomor 364, berserah kepada Yesus, ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Ayat ketiga kita berdiri. Percaya
ampunan dosa kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan, epistel yang telah ditentukan untuk minggu hari ini, yang tertulis di dalam Amsal 17 ayat 17 sampai 20. Kita sama-sama membaca Amsal 17 ayat 17 sampai 20. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat 375. 375, saya mau ikut Yesus. Kita nyanyikan 2 kali. Adik-adik bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita dengarkan pengumuman dari kakak Sola Ibu. Nah adik-adik, di
sini kakak-kakak guru sekolah minggu akan mengumumkan hasil dari lomba menghias telur Paskah. Oke, orang satu diumumkan Kak Asih. Oke, kakak akan mengumumkan juara 1, 2, dan 3. Untuk orang 1, juara 3 adalah Pandra Simanjuntak. Juara 2-nya siapa ya? Laura Situmora. Dan untuk juara 1 ada Jars Lumbanggol. Lanjut ke orang 2. Kakak, itunya menang apa? Sebutin juga. Sebutin juga. Untuk yang udah ngirim akan dapat hadiah. Ada Jose, Lona, Jojo Siregar, Dela, Nehemia, Teresa, Matthew, dan Donna. Selamat. Nah, sekarang horong 2 nih. Horong 2 nih sebenarnya bagus-bagus banget telurnya. Kakak jadi bingung nih pilihnya siapa aja yang menang. Tapi karena ini lomba, jadi harus ada pemenangnya ya adik-adik ya. Nah, juara ketiga dimenangkan oleh Jojo Manuru. Selamat. Nah, juara kedua, kakak beradik nih, Tumpang Manuru. Nah, juara pertamanya dimenangkan oleh Timothy. Nah, untuk juara harapannya jangan sedih, bukannya nggak bagus, tapi bagus. Nah, pemenangnya itu ada Joe, Amos, dan Christine. Selamat buat adik-adik. Nah, untuk orang 3-nya adik-adik, di juara 3-nya ada Wen Manuru. Juara 2-nya ada Gamaliel Sianturi. Semua cowok nih. Dan pemenang pertamanya ada siapa? Anto Situmora. Dan ada harapannya ada Justiko, Randy, Loiska, dan Ruth. Selamat buat adik-adik. Yang terakhir. Oke, selanjutnya untuk orang 4 adik-adik. Untuk orang 4 juara 3-nya ada Roni. Juara 2-nya ada Flower. Juara pertama Noel. Dan untuk yang juara harapan ada Joyce, Stefani, Olan, dan Yona. Jangan bersedih ya. Selamat adik-adik. Nah adik-adik, yang juara harapan jangan sedih ya, karena tetap mendapatkan hadiah. Selamat buat adik-adik. Terima kasih sudah berpartisipasi. Sampai ketemu lagi di event sekolah minggu selanjutnya. Terima kasih kakak-kakak guru sekolah minggu untuk pengumumannya. Sekarang kita bernyanyi sebelum kita mendengarkan khotbah pada hari ini. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari nomor 363. Nomor 363, bagi Yesus kuserahkan, ayat 1 dan 2. Tuhan
sekarang adik-adik duduk yang tenang, siapkan Alkitab, siapkan hati dan pikirannya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yuli dan Kak Asgar. Silakan kakak. Halo adik-adik. Di minggu ini yang akan membawakan firman Tuhan ada Kakak Yuli dan Kakak Aster. Adik-adik sudah dipersiapkan kan Alkitabnya? Sebelum kita mau membaca Alkitab, baiknya kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan kasih-Mu yang luar biasa. Pagi hari ini masih diberikan nafas kehidupan untuk kami bisa beribadah bersama-sama dengan guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan sedikit firman-Mu, biar firman-Mu bisa menjadi berkat buat kami, kiranya kami memberkati dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sudah dibuka kitabnya kita dari Yohanes ya Kak? Iya, Yohanes. Yohanes itu perjanjian baru atau lama? Betul, baru. Yohanes 20, adik-adik. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yang orang satu bisa dibantu sama mama papahnya ya. Kita baca bergantian ya Kak. Dari aku dulu apa Kak Askar dulu? Oke. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu padanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menunjukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan menunjukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab Dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah adik-adik, minggu kemarin kita merayakan Paskah. Paskah itu kan dimana hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah hari ini bercerita tentang Thomas yang belum percaya kalau Tuhan itu sudah bangkit. Thomas itu siapa sih Kak? Thomas itu adalah murid Tuhan Yesus. Betul, salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, di sini Thomas itu belum percaya. Kenapa? Karena dia belum percaya karena dia belum melihat. Dan dia juga belum percaya karena dia belum melihat bekas paku ya yang di tangan Tuhan Yesus itu. Dan sebelum dia mencucukkan tangannya itu ke dalam lambung Tuhan Yesus. Tetapi setelah 8 hari, murid-muridnya lagi kumpul nih adik-adik, lagi kumpul. Terus pintu semua dikunci. Tapi ketika mereka sedang berdoa, Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka dan bilang apa? "Damai sejahtera bagi kamu." Langsung tuh Thomas Kak, "Oh gitu ya Kak? Benar itu, ternyata Dia adalah Tuhanku dan Allahku." Nah dari situlah Thomas percaya bahwa Tuhan telah bangkit, karena dia sudah melihat bahwa Tuhan itu ada. Nah adik-adik, dan Tuhan Yesus juga pernah bilang kan, tadi yang terakhir apa? "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi kalau kita tidak bisa melihat, tapi kita harus percaya. Seperti ilustrasi dari cerita ini Kak. Ada Kak ceritain? Ada ceritanya. Boleh Kak? Tentang anak laki-laki yang bernama Larry. Oh Larry itu bukan siputnya SpongeBob ya adik-adik ya? Tapi ini Larry, anak kecil berumur 7 tahun. Terus Kak, dia mengalami sakit parah Kakak. Sakit parah, keras dia. Kayak apa Kak? Dia penyakitnya itu kanker. Kanker adik-adik, anak kecil udah punya penyakit kanker. Terus Kak, habis itu dia hanya bisa terbaring adik-adik di rumah sakit. Dia nggak bisa pergi main, ke mall nggak bisa adik-adik. Sakit.
cuma terbaring di rumah sakit ya kak. Akhirnya dia menyibukkan dirinya adik-adik karena dia tidak bisa bermain, nonton TV atau gimana ya kak. Tapi dia menulis surat kak. Buat siapa kak? Buat Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus. Terus kak. Nah setelah itu dia menulis surat setiap harinya untuk Tuhan Yesus dan menaruhnya di atas meja dekat kasurnya. Lalu mamanya penasaran adik-adik, apa sih ya isinya? Iya, yang hari nulis surat, nggak dikirim juga kan ya? Cuma taruh di kotak. Terus kak, dia seneng adik-adik nulis surat itu. Lalu mamanya membaca di saat Levi tertidur adik-adik. Wah mamanya membaca. Terus ketika mamanya membaca, air matanya bercucuran adik-adik. Karena dia sedih ya kak. Apa sih isi suratnya kok sampai mamanya nangis dan terharu kak? Isinya itu, Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberikan makan, sudah memberikan nafas, dan sudah memberikan berkat-berkat lainnya kepada aku, sehingga aku bisa memperoleh kehidupan kamu yang kekal ya Bapak. Terima kasih. Walaupun aku tidak melihat Engkau, tetapi aku tahu bahwa Engkau selalu ada di samping aku. Oh itu adik-adik, dengar ya suratnya seperti itu, di mana Larry menulis, walau dia tidak bisa melihat Tuhan, tapi dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada buat dia, menolong dia dan memberikan kekuatan. Ya adik-adik ya, apa sih kaitannya dengan si Larry dengan Thomas? Hampir sama adik-adik. Meskipun tidak bisa melihat Tuhan, kayak kita sekarang kan tidak bisa melihat Tuhan, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu ada. Karena tidak terlihat pun Tuhan selalu memberikan apa? Ayo adik-adik, contohnya apa? Memberi makan. Makan kan? Mana ada yang gak makan kan? Makan bisa 3 kali sehari, 3 kali sehari lebih ya kan? Terus apalagi? Sekolah. Meskipun online tapi kita bisa sekolah supaya kita bisa pintar dan pandai adik-adik. Terus yang paling penting juga adik-adik, kita bisa orang tua ya adik-adik ya. Itu karena berkat apa? Berkat Tuhan. Meskipun Tuhan tidak terlihat, Tuhan nggak kelihatan, lagi juga Tuhan kayak misalkan adik-adik berbohong, Tuhan nggak tahu ini, Tuhan nggak lihat. Nah, jangan pernah bilang seperti itu adik-adik ya. Ketika kita sudah berbuat sesuatu, Tuhan pasti tahu. Oke adik-adik, itu adalah kaitan dari Thomas dan Larry. Mereka percaya bahwa Tuhan selalu ada buat mereka, menolong mereka apapun itu. Ya, adik-adik meskipun meskipun kita tidak melihat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, minggu ini mengajarkan kita bagaimana kita harus percaya. Bukan cuma guru sekolah minggu di sini, tapi semua adik-adik juga ya mendengarkan firman ini kita harus percaya. Mulai dari hari ini, yang kemarin belum percaya misalkan, hari ini harus percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kita, menolong kita. Oke adik-adik? Oke, sebelum itu kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang di surga, terima kasih atas berkat dan penyertamu dari pagi ini kepada kami ya Bapa. Bapak terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, yaitu tentang percaya padamu ya Bapak. Kiranya kami anak-anak-Mu dapat percaya mulai detik ini ya Bapak, agar kami bisa memperoleh kehidupan yang kekal ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita membuka persembahan yang akan diantar oleh orang tua kita ke gereja, ya. Atau bisa juga dikumpulkan dulu baru nanti ditransfer ke rekening mulia. Terima kasih. Sekarang kita bernyanyi dan membuka persembahan. Kita kembali bernyanyi dari dari nomor 370, ku mau berjalan dengan juru selamatku, dari ayat 1 sampai 2. Sampai
mengikuti Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik bangkit berdiri. Kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik di rumah yang sudah bergabung dalam ibadah pada hari ini ya. Kemudian selamat juga untuk adik-adik yang sudah menang di perlombaan menghias telur Paskah ya. Dan untuk hadiahnya mohon ditunggu, nanti akan diserahkan dari guru-guru sekolah minggu ke orang tua adik-adik, atau jika ada kesempatan bisa diantar ke rumahnya ya. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini, dan